Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan belajar IPS kelas 4 tema 5 subtema 1. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Kita akan belajar tentang sejarah dan peninggalannya. Kalian perlu tahu, ada beberapa jenis peninggalan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama seperti batu, tembaga, dan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya arca. Arca adalah batu yang dipahat menyerupai bentuk manusia dan binatang. Candi adalah bangunan keagamaan peninggalan purbakala dari peradaban Hindu dan Buddha. Candi merupakan tempat peribadahan. Kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia yang pertama adalah Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram, Medang Kamulan, Kediri, dan Singosari. Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam yang ada di Kalimantan Timur. Bukti adanya kerajaan Kutai ditunjukkan dengan penemuan 7 prasasti berbentuk yupa. Prasasti itu bertuliskan huruf Pallawa dari bahasa Sanskerta dan ada angka tahun 400. Ada 3 raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai. Yang pertama ada Raja Kudungga, Raja Asmawarman, dan ada Raja Mulawarman. Kemudian kita akan belajar kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak di Bogor, Jawa Barat. Tarumanegara berkembang pada abad ke-5 Masehi. Lokasi kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, sekitar kota Bogor, Jawa Barat. Peninggalan kerajaan Tarumanegara, prasasti yang diantaranya adalah prasasti Ciaruten, prasasti Jambu, prasasti Kebun Kopi, prasasti Cianten, prasasti Pasir Awi, prasasti Cidahyang, dan prasasti Tugu. Pada prasasti Ciaruten, Raja Purnawarman diceritakan sebagai raja yang bijaksana. Pada prasasti Ciaruten ada cap telapak kaki Raja Purnawarman sebagai titisan Dewa Wisnu. Selanjutnya kita akan belajar kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu didirikan oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya dikenal sebagai ahli perang dan ahli kitab suci. Kekuasaannya meliputi Jawa Tengah bagian utara, dan selama memerintah telah berhasil menguasai Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Kerajaan Mataram Hindu dibuktikan melalui prasasti Cangga. Pada prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Pada prasasti ini menyebutkan bahwa setelah Raja Sanjaya ada 8 raja lagi yang menguasai Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu juga meninggalkan peninggalan sejarah berupa candi yang terdapat pada kompleks Candi Prambanan. Selanjutnya kita akan belajar Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan sebuah kerajaan yang ada di tanah Jawa. Kerajaan Medang biasanya juga sering disebut dengan kerajaan kelanjutan dari Kerajaan Mataram, dikarenakan Medang Kamulan adalah ibu kota dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Medang Kamulan sudah terjadi sebuah perpindahan kekuasaan politik, yakni dari tanah Jawa Tengah ke daerah Jawa Timur. Hal ini dikarenakan hancurnya Mataram akibat dari letusan Gunung Merapi. Ibu kota Medang Kamulan adalah Kahuripan. Kerajaan Medang Kamulan dibagi 2 oleh Empu Barata, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Jenggala beribu kota di Kahuripan. Wilayah Panjalu kini dikenal sebagai Kediri. Kedua kerajaan dibatasi oleh Sungai Brant. Kerajaan Kediri adalah pecahan dari Kerajaan Medang Kamulan. Raja Kediri yang terkenal adalah
Jayabaya. Ia dikenal karena ramalannya yang bernama Jangka Jayabaya. Masa Jayabaya melahirkan karya sastra, di antaranya kitab Bharatayuddha, kitab Hariwangsa, dan kitab Samar Kerajaan Kediri. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri diawali dengan perintah Raja Erlangga yang membagi kerajaan menjadi dua bagian, yakni Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri yang dibatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Tujuannya supaya tidak ada lagi pertikaian. Kerajaan Jenggala atau Kahuripan terdiri atas Malang dan delta Sungai Brantas dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Ibu kotanya adalah Kahuripan, sedangkan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri meliputi Kediri, Madiun. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Amurwabhumi. Raja terakhir dan terbesarnya adalah Raja Kertanegara. Pada tahun 1275, Kertanegara meluaskan wilayahnya ke Sumatera Tengah. Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera Tengah. Peninggalan Kerajaan Singasari terdiri dari Arca Dwarapala. Kemudian ada Candi Singasari sebagai makam Raja Kertanegara. Ada juga Candi Jago merupakan makam dari Ranggawuni. Candi Kidal merupakan makam dari Anusapati. Ada juga peninggalan berupa Arca Djokodolo, yaitu perwujudan Kertanegara yang berada di Taman Simpang, Surabaya. Selain itu, Arca Pratna Paramita, yaitu pemujaan terhadap Kendedes, juga merupakan peninggalan Kerajaan Singasari. Selanjutnya, kita akan belajar Kerajaan Majapahit melalui tayangan berikut ini. Di Jawa Timur Indonesia, berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Nah, Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Letak dan lokasi kerajaan Majapahit bermula dari desa kecil di kawasan hutan tarik. Sekarang adalah desa Trowulan, Jawa Timur. Pendirinya adalah Raden Wijaya yang dinobatkan dengan nama Kertarajasa Jayawardana. Penobatan Raden Wijaya menurut Kidung Harsa Wijaya terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan 10 November 1293. Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari. Nah, nama Majapahit sendiri berasal dari buah maja yang rasanya pahit yang ditemukan oleh anak buah Raden Wijaya. Sebagai perwira yang berbakti pada rajanya dan kerajaannya, Gajah Mada menumpas pemberontakan Kuti. Atas jasanya ini, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan. Dan 2 tahun kemudian, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kerajaan Kediri. Isi dari Sumpah Palapa, yakni ia baru akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi jika telah berhasil menaklukkan Nusantara. Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya tahun 1350 hingga 1389 di bawah kekuasaan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Peninggalan zaman Kerajaan Majapahit yang bisa ditemukan hingga saat ini adalah Tugu. Candi ini merupakan candi peninggalan Majapahit yang pertama. Terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Berikutnya, Candi Cetok. Ditemukan tahun 1842. Terletak di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini diperkirakan berasal dari masa akhir keruntuhan Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-15 Masehi. Candi Pari diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Terletak di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Candi Jabung. Candi ini terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Dan yang berikutnya adalah Gapura Huruingin Lawang.
terletak di Desa Jadi Pasar, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Gapura Bajangratu terletak di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Menurut Nagara Kertagama, gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam bangunan suci yang memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Candi lainnya adalah Candi Tikus, terletak di Trawulan, Dukuh Jambu Mete, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dan yang berikutnya adalah Candi Surawana, terletak di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. Candi ini dibangun untuk memuliakan Brewengker, raja dari Kerajaan Wengker, kerajaan di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, Majapahit dan Sumpah Palapa adalah satu dari 1001 sejarah besar di Indonesia. Pada masa Majapahit, sastra berkembang pesat. Banyak lahir kitab terkenal di masa ini. Salah satunya Kitab Nagara Kertagama karya Pu Prapanca. Berisi tentang perjalanan Hayam Wuruk berkeliling ke daerah kekuasaannya di Majapahit. Dalam kitab ini pula terdapat istilah Pancasila. Kitab lainnya adalah Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam kitab ini terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Selain menulis Sutasoma, Empu Tantular juga menulis kitab Arjuna Wiwaha. Sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada, tidak ada lagi tokoh pemersatu yang kuat. Terjadi perang parekrek, perang saudara perebut kekuasaan. Akibatnya, banyak daerah kekuasaan yang memerdekakan diri. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan belajar tentang kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan Buddha yang akan kita pelajari adalah Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Jawa. Kemunculannya pada abad ke-6 Masehi dan berakhir pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Kalingga terletak di pantai utara Jawa Tengah. Kerajaan ini mencapai zaman keemasannya saat diperintah Ratu Sima yang mulai bertahta sekitar tahun 674 Masehi. Kerajaan Kalingga runtuh setelah Ratu Sima membagi kerajaan Kalingga menjadi dua untuk anak-anak. Peninggalan kerajaan Kalingga terdiri dari Prasasti Sojomerto, Prasasti Tukmas, Prasasti Upit, Candi Bubra, Candi Angin, Puncak Sangaliku. Selanjutnya kita akan belajar Kerajaan Sriwijaya. Menurut berita Cina, Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi di hulu Sungai Kampar, Sumatera Selatan. Letak Kerajaan Sriwijaya berada di persimpangan jalur perdagangan internasional. Para pedagang Cina yang berlayar menuju India akan singgah terlebih dahulu di Sriwijaya, begitu pula sebaliknya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Namun pada tahun 1377, armada laut dari Kerajaan Majapahit menyerang Kerajaan Sriwijaya dan berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan catatan Itsing, terdapat ribuan pendeta Buddha di Sriwijaya. Pendeta yang terkenal Dharma Kitri. Bangunan terkenalnya adalah Candi Muara Tikus dan Biara Bahal. Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha dipimpin oleh dinasti Shailendra. Raja yang terkenal adalah Samaratungga. Kerajaan Mataram kuno Buddha di masa itu terjadi penyatuan antara dua dinasti karena pernikahan antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, Mataram Hindu, dengan Pramudawardhani yang berasal dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sejak abad ke-13, Islam sudah masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak terletak di Aceh Timur. Kemudian ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mulai berdiri mulai pertengahan abad ke-15.
Islam diadopsi secara total oleh Kerajaan Ternate dan penerapan syariat Islam diberlakukan. Berdirinya Kerajaan Ternate berada di pusat pemerintahan kota Ternate. Peninggalan Kerajaan Ternate diantaranya Masjid Agung Jami Kesultanan Ternate. Masjid ini menjadi bukti keberadaan Kesultanan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Selain itu, ada benteng Kerajaan Ternate dan ada pula Istana Kesultanan Ternate di kaki Gunung Gamalama, kota Ternate. 3. Ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh Utara. Islam masuk pada abad ke-13 ditandai dari penemuan makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi. Ada Kerajaan Pagaruyung, yaitu kerajaan yang terletak di Sumatera Barat. Islam masuk pada abad ke-14 dan mulai berkembang di kerajaan tersebut abad ke-16. Kelima, ada Kerajaan Malaka. Kerajaan ini berdiri di Malaka, Malaysia dan Riau, Indonesia. Pada tahun 1409 Masehi, Islam sudah diterapkan sebagai hukum kerajaan. Hasil budaya dan peninggalan sejarah Kerajaan Malaka adalah hikayat Hang Tuah. Kemudian ada Masjid Kubro yang terletak di Kampar Timur. Anak-anak, kita juga akan belajar Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon terletak di Jawa Barat. Pada tahun 1479 Masehi, di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati, Islam disebarkan ke seluruh wilayah Jawa Barat. Kesultanan Cirebon atau kerajaan Islam yang pertama di Jawa Barat ini berawal dari abad ke-15. Panembahan Ratu II ini merupakan cicit Sunan Gunung Jati. Sebelum ia meninggal pada tahun 1662, Panembahan Ratu II membagi Kesultanan Cirebon menjadi dua, yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Peninggalan sejarahnya berupa Keraton Kasepuhan Cirebon dan Keraton Kanoman. Yang ketujuh ada Kerajaan Demak. Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Muria, Kudus, dan Bonang sebagai pusat penyebaran Islam. Peninggalan Kerajaan Demak terdiri dari Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijaga. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam bermula di suatu sudut kota Yogyakarta yang kini bernama Kota Gede. Kerajaan ini awalnya adalah suatu kadipaten di bawah kekuasaan Pajang. Wilayah Kerajaan Mataram Islam meliputi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Agung Kota Gede, Segarawarna Syuhprata. Demikian penjelasan Miss Santika berkaitan dengan kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.